おはよ聞こえてるっつ。う。存在が薄くなって忘れられて危ない。 Dahulu kala, dunia ini telah diisi oleh makhluk-makhluk yang berasal dari luar bumi, yaitu Guze. Mereka membunuh dan memakan jiwa manusia untuk dijadikan sumber kekuatan mereka. Berasal dari tempat misterius dan muncul di bumi, akhirnya mereka disebut sebagai Guze no Tomogara. Untuk melindungi keseimbangan umat manusia, terdapat sebuah kelompok yang bernama Flame Haze untuk melawan para Tomogara agar populasi manusia tetap terjaga. Cerita berawal di salah satu kota di Jepang, saat seorang remaja SMA bernama Sakayuji terjebak dalam dimensi lain. Di sana Yuji hampir saja diserang dan dimakan oleh Tomogara. Untungnya seorang Flame Haze datang untuk menyelamatkannya. Dari sinilah cerita dimulai. Mau tak mau, Yuji terpaksa harus terseret dalam pertarungan antara Flame Haze dan Tomogara. Inilah alur cerita Sakuga no Sana. Waktu yang tak terbatas menghentikan detaknya, dan umat manusia habis terbakar tanpa bersuara. Namun tak ada satupun yang menyadari bahwa dunia telah rusak dan terselimuti oleh kobaran api Guze. Guze berarti dunia merah. Di suatu kota yang bernama Kota Misaki, terlihat seorang pemuda yang bernama Sakayuji. Hari ini ia akan mendaftar ke sekolah SMA yang bernama SMA Kota Misaki. Tak lama kemudian, Sakai dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Ike Hayato. Mereka mengobrol sembari menuju ke tempat berganti sepatu. Sesampainya di sana, Sakai menyapa temannya yang bernama Sato dan Tanaka. Tetapi Sato kelihatan begitu dingin. Ya, saat di SMP-nya, Sato anak yang nakal. Seminggu kemudian, proses belajar dan mengajar berlangsung sebagaimana mestinya. Sakai melamun dan tidak sengaja menjatuhkan penghapusnya. Hirai yang duduk di sampingnya pun membawakan penghapus tersebut dan lalu memberikannya kepada Sakai. Melihat Hirai, Sakai berpikir kalau Hirai lebih cantik dari murid sekolah lain. Karena bengong, Sakai ditegur sang guru. Lagi-lagi Hirai pun membantunya. Beberapa saat kemudian, para murid telah selesai sekolah. Di jalan, Sakai dan Ike berbincang tentang kuliah. Setelah pembicaraan, karena ada waktu luang, Sakai memilih berjalan-jalan di sekitaran stasiun untuk melihat-lihat CD. Sesaat kemudian, Sakai melihat Hirai dan lalu menghampirinya. Mereka pun mengobrol. Tak lama kemudian, Hirai basa-basi menanyakan kenapa Sakai tidak bersama Ike. Sakai pun menjawab kalau Ike sedang les. Dengan gugup, Hirai menanyakan, apa Ike sudah punya pacar apa belum? Sakai pun menjawab tidak. Hirai pergi meninggalkan Sakai. Ya, sepertinya MC kita kali ini sedang patah hati di awal pendekatannya. Tak lama kemudian, muncullah sebuah pujetsu yang mengelilingi sebagian orang. Pujetsu adalah semacam kekai atau pelindung yang bisa dikeluarkan Tomogara, atau Flame Haze jika mereka ingin bertarung. Ya, bisa disebut dimensi di dalam dinding. Lalu muncul monster Rine yang merupakan sebutan untuk anak buah Tomogara. Mereka memangsa beberapa korban. Sampai Rine itu pun akan memakai Hirai. Sakai berteriak. Rine pun ngaliuk sambil mengatakan kalau Sakai bukan Tomogara. BTW Tomogara adalah sebutan untuk penghuni dari dunia Guze. Rine yang barusan mengatakan kalau Sakai bukan Tomogara, lalu menyebut kalau Sakai adalah Mistes, sebuah torch yang ada harta di dalamnya, berupa Hougu dan kekuatan lain yang dibuat oleh Guze no Tomogara. Torch adalah sisa manusia yang habis dimakan Tomogara. Ya, intinya bisa disebut, Sakai adalah orang istimewa yang ada harta di dalamnya berupa Hougu dan kekuatan lainnya. Mengetahui Sakai orang yang terpilih, Rine merasa bahagia karena dirinya sudah lama tidak mendapatkan barang langka seperti Sakai. Saat akan membawa Sakai untuk dipersembahkan kepada tuannya, datanglah seorang gadis api yang menyerang. Si gadis pun menyelamatkan Sakai. Setelah itu, gadis api bertanya kepada kalung yang dipakainya yang bernama Alastor. Alastor mengatakan kalau mereka bukanlah Tomogara, melainkan Rine. Rine adalah sebutan untuk anak buah Tomogara. Gadis api dan Rine pun bertarung. Tidak disangka si gadis api sangatlah kuat. Tak lama kemudian, seorang perempuan terlihat diam-diam menghampiri Sakai.
Tetapi untungnya si gadis api mengetahui hal itu dan lalu menyerang si perempuan. Ya, perempuan itu menyadari kalau gadis api di depannya kini adalah Flame Haze. Flame Haze adalah manusia yang mengikat kontrak dengan Raja Guje. Si gadis api hendak menyerang lagi, namun dihentikan oleh Sakai. Melihat itu si perempuan terlihat senang dan memanfaatkan waktu untuk mengambil mistes yang ada di dalam tubuh Sakai. Sebelum terlambat, si gadis api pun memotong Sakai sehingga si perempuan tadi pun merasa kesakitan. Tidak disangka muncul boneka hidup dari dalam tubuh si perempuan yang ternyata namanya Marian. Beberapa saat kemudian, Alastor mengatakan kalau ia dan gadis api bisa memburu Raja Guje. Merasa syok, Sakai menyuruh gadis api untuk memanggil ambulan. Namun anehnya, tangan Sakai tidak keluar darah sama sekali. Sampai gadis api pun menyambungkan kembali tangan Sakai sehingga seperti semula lagi. Setelah itu, gadis api memperbaiki kotak sampai berubah seperti semula. Melihat Hirai, Sakai pun memanggilnya. Namun ia kebingungan saat melihat di dalam tubuhnya ada nyala api. Dan ternyata tidak hanya Hirai yang memiliki api tersebut, tetapi semua orang pun punya. Dan selain itu, Sakai melihat anak kecil yang hilang tiba-tiba. Karena itu, Sakai pun menanyakan kepada si gadis api. Mendengar sebutan si gadis api, Sakai tidak terima kalau dirinya disebut ini itu karena hal tersebut sama seperti benda. Gadis api pun membenarkan karena Sakai adalah benda bukanlah manusia. Akan tetapi Sakai bukanlah satu-satunya. Semua orang yang memiliki cahaya di dalamnya pun juga sama. Mereka adalah pengganti manusia yang kekuatan keberadaannya dimakan oleh Guze no Tomogara. Guze no Tomogara adalah Tomogara yang menyeberang ke dunia manusia. Dan orang pengganti itulah yang disebut Torch. Setelah itu gadis api menjelaskan, jika suatu keberadaan menghilang secara tiba-tiba, maka keseimbangan dunia akan hancur kan? Karena itulah mereka menaruh nyala api khusus agar para korban tidak langsung tiba-tiba menghilang. Ya secara perlahan gitu. Semakin lama nyala api meredup, sampai padam dan Torch atau orang pengganti itu benar-benar menghilang. Di sisi lain terlihat Marian meminta maaf kepada tuannya karena telah membuat kehilangan salah satu Rine kesayangannya. Si tuan tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu memberi Marian kesempatan lagi. Kembali ke gadis api yang sedang menjelaskan semuanya. Keberadaan Sakai yang sebenarnya sudah lama dimakan dan menghilang. Dan Sakai yang sekarang hanyalah sisanya. Ya bisa disebut Sakai sudah lenyap karena Sakai sudah dimakan oleh Guje no Tomogara. Mendengar itu Sakai terkejut. Saat sore gadis api menjelaskan lebih detail. Tomogara tidak memakan manusia, tetapi hanya keberadaannya. Manusia yang termakan tersebut akan hilang, bahkan jejak mereka pun akan terhapus. Kebetulan mereka melihat anak yang memiliki torch, dan ia pun menunjuknya. Sampai akhirnya satu anak tersebut hilang tiba-tiba tanpa disadari oleh temannya. Saat malam, Sakai menanyakan apakah gadis api adalah makhluk atau manusia. Gadis api pun menjawab kalau dirinya adalah Flame Haze, orang yang memburu keberadaan Guje no Tomogara. Keesokan harinya nampak Sakai yang masih tertidur. Tak lama kemudian ia pun terbangun untuk berangkat sekolah. Sang ibu memberikan sarapan sambil menanyakan, tumben Sakai kesiangan. Tetapi Sakai malah melamun dan memikirkan kalau sang ibu ternyata bukanlah Torch. Sakai terus-menerus melamun, karena ia terpikir bagaimana perasaan orang tuanya jika mereka mengetahui kalau Sakai sudah lenyap. Di tengah perjalanan sekolah, Sakai dicegat oleh si gadis api. Ternyata menurutnya akan lebih efisien mengawasi Sakai daripada mencari Guje no Tomogara. Ya karena Sakai adalah Torch yang unik dan bisa ia jadikan umpan. Beberapa saat kemudian Sakai melihat Hirai yang nyala torchnya semakin mengecil. Melihat itu Sakai menghampirinya dan lalu menyapa. Hirai menjawab dengan suara yang lemah. Tak lama kemudian gadis api memberitahukan kalau hari ini adalah hari terakhirnya Hirai. Mengetahui itu Sakai pun membawa Hirai untuk pergi ke sekolah karena Sakai tidak akan membiarkan Hirai menghilang. Sesampainya di sekolah mereka berdua telat masuk kelas. Sakai meminta maaf karena telat. Di tengah pelajaran Sakai terus-menerus terpikirkan Hirai. Tak lama kemudian, Ike mengajak Sakai untuk membeli sesuatu. Sakai pun mengajak Hirai karena ia tidak akan meninggalkannya sendirian.
Mengetahui Ike tidak les, Sakai mengajak Ike untuk berjalan-jalan di sekitaran stasiun dengan Hirai. Ike pun menyetujuinya. Kini mereka sedang berjalan-jalan. Mereka berfoto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan. Tak lama kemudian, gadis api mengisyaratkan agar Sakai menghampirinya. Sampai Sakai meminta Ike untuk menemani Hirai bermain game. Setelah bertemu, gadis api meminta Sakai untuk tidak kesana kemari karena Sakai adalah umpan. Di sisi lain, Ike malah asik sendirian sementara Hirai dicuekin. Setelah mendengar ucapan gadis api, Sakai pun bergegas kembali. Sesampainya di sana, Ike masih asik main game, sementara Hirai kini tidak ada. Melihat itu, Sakai sangat marah dan akan mencari keberadaan Hirai. 平井さん、まだ消えてなんかいないよね。